Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Regulasi terkait profesi angkutan di Indonesia. Sebelum kami lanjut ke pembahasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Waktu dan tempat saya persilakan untuk presenter pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hermawan dengan NIM 2017 06 10 112. Baiklah, langsung ke pembahasan. Saya akan menjelaskan pengertian dari kode etik profesi akuntansi. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, pengertian dari kode etik. Yang kedua, pengertian dari etika profesi akuntansi. Yang ketiga, pengertian dari kode etik profesi akuntansi. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari kode etik. Kode etik merupakan norma atau nilai yang secara tegas berkaitan dengan suatu hal yang benar atau yang baik, maupun yang tidak benar ataupun yang tidak baik, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tertentu. Yang kedua, pengertian dari etika profesi akuntansi, yaitu suatu peraturan yang membahas perilaku perbuatan baik buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan sebagai akuntan. Yang ketiga, pengertian dari kode etik akuntansi dapat diartikan sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi seorang akuntansi. Lanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu kode etik profesi akuntansi. Kode etik profesi akuntansi adalah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kecurangan. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui oleh pemerintah agar dapat menjadi seorang akuntan yang baik. Para akuntan harus mematuhi aturan-aturan dan persyaratan yang dapat mengkualifikasikannya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan adanya kode etik ini, para akuntan tidak hanya mewajibkan memiliki kemampuan hard skill terkait akuntansi, namun para akuntan juga dituntut untuk memiliki perilaku yang baik dan bermoral terkait dengan suatu pekerjaannya tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari pengertian dari kode etik profesi akuntansi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apip Syafudin, NIM 2017 061080 dari kelompok 1 kelas akuntansi 3D. Di sini saya akan menjelaskan dua pokok pembahasan terkait kode etik profesi akuntansi dan jenis-jenis profesi akuntansi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama terkait kode etik profesi akuntansi. Ada 4 kebutuhan pokok yang memang harus dipenuhi oleh seorang profesi akuntansi. Yang pertama, kredibilitas. Masyarakat membutuhkan informasi dan sistem informasi yang kredibilitas. Yang kedua yaitu keprofesionalisme. Diperlukan individu yang dapat dengan jelas diidentifikasikan oleh pemakai jasa akuntansi bahwa dirinya sebagai profesionalisme akuntansi. Yang ketiga yaitu kualitas jasa. Terdapat keyakinan bahwa setiap jasa yang diperoleh dari akuntansi diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan.
Pemakai jasa akuntan harus merasa yakin bahwa kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan. Sedangkan pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis profesi akuntan. Ada 6 jenis yang terdapat di dalam profesi akuntansi. Yang pertama, akuntansi publik, akuntansi yang satu-satunya hanya menyediakan jasa audit yang bersifat independen. Yang kedua, akuntansi pendidik, akuntansi yang hanya ada di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga itu konsultan SIA, sistem informasi akuntansi atau SIM, sistem informasi manajemen, biasanya berkaitan dengan sistem informasi dalam suatu perusahaan. Yang keempat, akuntansi pemerintah, akuntansi yang hanya bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan. Yang kelima yaitu akuntansi internal. Akuntansi internal yaitu audit perusahaan yang memang berstatus karyawan di perusahaan itu sendiri. Yang keenam atau yang terakhir yaitu akuntansi manajemen, akuntansi yang bergerak di bagian manajemen di dalam sebuah perusahaan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kode perilaku profesional. Profesionalisme didefinisikan secara luas mengacu pada perilaku, tujuan, dan kualitas yang membentuk karakter atau ciri suatu profesi atau orang-orang yang berprofesional. Nah, secara garis besar, kode etik dan perilaku profesional antara lain yang pertama, berkontribusi untuk masyarakat dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, hindari menyakiti orang lain. Yang ketiga, bersikap jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, bersikap adil dan tidak mendiskriminasi. Yang kelima, hak milik yang termasuk hak cipta dan juga hak paten. Yang keenam, memberikan kredit yang pantas untuk properti internasional. Dan yang terakhir, menghormati privasi orang lain. Nah, selain itu, ada kode etik profesi akuntansi. Tujuan dari kode etik profesi akuntansi diantaranya itu yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu organisasi profesional. Yang kedua, untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan anggota. Yang ketiga, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, menentukan baku standar. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip etika. Yang pertama yaitu ada integritas, yang kedua objektivitas, yang ketiga ada kompetensi profesi dan kehati-hatian, yang keempat ada kerahasiaan, dan yang kelima ada perilaku profesional. Selanjutnya yaitu ada prinsip etika menurut IAI. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama rekannya atau anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi. Yang selanjutnya yaitu ada kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen dan profesionalisme. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya tergantung pada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Prinsip etika profesional menurut IAI yang selanjutnya yaitu integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan atau benchmark bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Yang keempat yaitu ada objektivitas. Tiap individu anggota berkeharusan untuk menjaga tingkat keobjektivitasnya dan terbebas dari benturan-benturan kepentingan dalam menjalankan tugas kewajiban profesionalnya. Yang kelima yaitu
kompetensi dan sifat kehati-hatian profesional. Tiap anggota harus menjalankan jasa profesional dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta memiliki kewajiban mempertahankan keterampilan profesional pada tingkatan yang dibutuhkan guna memastikan bahwa klien tersebut mendapatkan manfaat dari jasa profesional yang diberikan dengan kompeten berdasar pada perkembangan praktek, legislasi, serta teknik yang mutakhir. Yang keenam yaitu ada kerahasiaan. Anggota harus menghormati kerahasiaan informasi tersebut selama melaksanakan jasa profesional dan juga tak boleh menggunakan ataupun mengungkapkan informasi tersebut jika tanpa persetujuan terlebih dahulu, terkecuali memiliki hak atau kewajiban sebagai profesional atau juga hukum untuk mengungkapkan informasinya. Yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Tiap anggota wajib berperilaku konsisten dengan reputasi yang baik dan menjauhi kegiatan atau tindakan yang mendiskreditkan profesi. Yang kedelapan yaitu anggota harus menjalankan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang berhubungan atau relevan. Tiap anggota memiliki kewajiban melaksanakan penugasan dari klien selama penugasan tersebut tidak berseberangan dengan prinsip integritas dan prinsip objektivitas. Nama saya Ayu Kamelia dengan NIM 2017-06-10-152. Prinsip etika profesi menurut KAI yang selanjutnya yaitu yang keenam ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini, anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Nah, kewajiban kerahasiaan ini akan terus berlanjut walaupun hubungan anggota dan klien ini telah berakhir. Nah, kerahasiaan ini harus tetap dijaga oleh anggota kecuali sudah dapat persetujuan khusus yang telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi. Nah, yang selanjutnya itu yang ketujuh ada perilaku profesional. Setiap anggota ini harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Nah, kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi ini harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi jasa, dan masyarakat umum. Nah, lalu yang terakhir itu ada yang ke-8, standar teknis. Anggota harus menjalankan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang berhubungan atau relevan. Tiap-tiap anggota memiliki kewajiban melaksanakan penugasan dari klien selama penugasan tersebut tidak berseberangan dengan prinsip integritas dan prinsip objektivitas. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Della Suci Yuwanda dengan NIM 201706100033. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aturan etika dan RUU Profesi Akuntan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Aturan etika. Aturan etika di sini terdapat 5, yaitu yang pertama, independensi, integritas, dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional, sebagaimana diatur dalam standar profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Anggota KAP juga harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan, dan tidak boleh membiarkan salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Yang kedua, standar umum dan prinsip akuntansi. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Yang ketiga, tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. RUU Profesi Akuntan. Untuk mengawasi akuntan publik,
khususnya Kode Etik Departemen Keuangan atau DEPKE, mempunyai aturan sendiri, yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 17 tahun 2008 yang mewajibkan akuntan dalam pelaksanaan tugas dari kliennya berdasarkan SPAP atau Standar Profesi Akuntan Publik dan Kode Etik. SPAP dan Kode Etik diterapkan oleh asosiasi profesi berdasarkan standar internasional, misalkan dalam auditing. SPAP berstandar kepada International Auditing Standard. Dan yang terakhir, tanggung jawab dan praktik lain. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat mencemarkan profesi, iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anastasia Maharani, kelas akuntansi 3D, NIM 2017-06100069. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai sanksi pelanggaran etika yang berada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Yang pertama adalah rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu. Yang kedua ada sanksi tertulis yang dikenakan pada pelanggaran sedang. Yang ketiga, sanksi pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tersebut seperti bank, pasar modal, jika AP dan KAP melakukan pelanggaran cukup berat. Yang keempat, pembatasan pemberian jasa tertentu. Yang kelima, pembekuan izin. Yang keenam, yaitu pencabutan izin jika AP atau KAP melakukan pelanggaran sangat berat, yaitu melanggar pasal 30 ayat 1 huruf D dan J Undang-Undang Akuntansi Publik dan melakukan pelanggaran SPAP serta kode etik yang berpengaruh sangat signifikan terhadap laporan yang diberikan. Selanjutnya, regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik. Untuk dapat melakukan penegakan terhadap kode etik ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 sampai dengan 1994, yaitu 1. Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interpretasi atas kode etik yang ada, baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Yang kedua, proses peradilan baik oleh Badan Pengawas Profesi maupun Dewan Pertimbangan Profesi dan tindak lanjut atau peringatan tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian sebagai anggota IAI. Yang ketiga yaitu harus ada suatu bagian dalam hal IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada Badan Pengawas Profesi atas pelanggaran kode etik meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 2017-06-10-117. Selanjutnya saya akan membahas mengenai regulasi dalam rangka penegakan etika kantor akuntan publik. Di Indonesia, melalui PPAJP Departemen Keuangan, pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. Perlu diketahui juga bahwa telah terjadi perubahan institusional dalam asosiasi profesi akuntan publik. Saat ini Asosiasi Akuntan Publik berada di bawah naungan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAP. Sebelumnya Asosiasi Akuntan Publik merupakan bagian dari Institut Akuntan Indonesia atau IAI, yaitu Departemen Akuntan Publik. Dalam RUU AP tahun 2006, regulasi terhadap akuntan publik diperketat disertai dengan usulan penerapan sanksi, disiplin berat, dan denda administratif yang besar. Terutama dalam hal pelanggaran penerapan standar profesional akuntan publik atau SPAP. Di samping itu, ditambahkan pula sanksi pidana kepada akuntan publik palsu atau orang yang mengaku sebagai akuntan publik dan kepada akuntan publik yang melanggar penerapan SPAP seluruh regulasi tersebut, dan dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta melindungi kepentingan publik melalui peningkatan independensi auditor dan kualitas audit. Terima kasih.
Terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah memaparkan materi tentang regulasi terkait profesi akuntan di Indonesia. Semoga teman-teman yang mendengar dan ilmu yang dapat diberikan oleh kelompok 1 ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dari kelas akuntansi 3D. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua.